Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Di kesempatan yang luar biasa ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab 3. Dan kita sampai pada subbab keempat, yaitu mengenai perubahan materi. Tepatnya, kita akan membahas mengenai benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Sahabat Gen, setelah mempelajari materi kali ini, diharapkan kalian mampu untuk mengetahui benda-benda yang mengalami perubahan, serta kalian mampu untuk membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Baik sahabat Gen, sebelum kita mulai pelajaran ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dilancarkan dan kita dimudahkan untuk menguasai materi yang akan dibahas. Jika sudah, kita lanjut. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya atau tidak dapat langsung diamati perubahannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Dan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama ialah proses berkaratnya besi. Sahabat Gen, sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi ini, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat atau benda terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu ada sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya yaitu bentuk, warna, bau, kekerasan, dan lain-lain. Adapun sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Berkaitan dengan sifat benda tadi, ternyata perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan ini dibagi dua sebab perubahan materi ada yang tidak menghasilkan zat baru, ada pula yang menghasilkan zat baru. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru, dan komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya, es yang mencair, baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air dengan rumus senyawa yaitu H2O. Adapun perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Proses pembakaran kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia Gen. Kita akan bahas contoh-contoh lainnya dari perubahan materi tersebut. Sahabat Gen, selain contoh perubahan fisika yang sebelumnya kita ketahui, ternyata terdapat contoh perubahan fisika lainnya yang termasuk perubahan wujud zat, seperti ada mencair, membeku, mengkristal, menguap, menyublim, dan mengembun. Kita akan mengenalnya secara singkat Gen setelah ini. Pertama yaitu ada peristiwa mencair, di mana mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair dengan mengandalkan energi panas. Contoh sederhananya yaitu mentega yang dipanaskan akan mencair, atau contoh lainnya lilin yang dipanaskan akan meleleh. Kedua yaitu membeku, adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam pembeku atau freezer akan menjadi es batu. Atau contoh lainnya, lelehan lilin yang dibiarkan akan kembali mengeras.
Ketiga yaitu peristiwa mengkristal, merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Zat melepaskan energi panasnya. Contoh yang dapat kita amati adalah berubahnya uap di udara menjadi salju. Keempat, ada proses menguap, merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Contohnya, baju basah yang dijemur di bawah sinar matahari akan menjadi kering, atau air yang direbus dan dibiarkan mendidih lama akan berkurang kuantitasnya karena menguap menjadi gas. Kelima, ada peristiwa menyublin, yaitu peristiwa perubahan zat dari padat menjadi gas, di mana zat memerlukan energi panas. Contohnya, kapur barus yang disimpan dalam lemari pakaian lama-kelamaan akan habis. Dan keenam atau terakhir, terdapat peristiwa mengembun, yaitu merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya, rumput dan tanaman yang dekat dengan tanah menjadi basah pada pagi atau butiran air di bagian luar gelas yang berisi es akan mengembun. Setelah kita mengenal contoh-contoh perubahan fisika, kita lanjut pada perubahan kimia gen. Seperti yang telah kita singgung bahwa proses pembakaran kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Perhatikan kayu yang dibakar gen. Apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Nah, jawabannya kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, tetapi setelah dibakar berubah menjadi arang atau karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat sebelumnya. Contoh lain dari perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Besi sebelum berkarat merupakan unsur Fe, tetapi besi setelah berkarat berubah menjadi senyawa yang berbeda dari sebelum berkarat. Salah satu ciri perubahan kimia adalah terbentuknya zat baru, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan tadi. Selain terbentuknya zat baru, ciri perubahan kimia lainnya adalah yaitu terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Kita bahas mengenai pembentukan gas pada reaksi kimia gen. Pembentukan gas reaksi kimia bersifat unik. Beberapa reaksi kimia tertentu dapat membentuk gas. Contoh reaksi kimia yang membentuk gas ialah reaksi logam magnesium dengan asam klorida. Reaksi tersebut dapat ditulis sebagai berikut, yaitu magnesium ditambah asam klorida akan menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Gas yang terbentuk dapat kamu lihat dalam wujud gelembung-gelembung kecil. Gas tersebut adalah gas hidrogen. Contoh reaksi pembentukan gas yang lain adalah reaksi elektrolisis air menjadi gas hidrogen dan oksigen. Selanjutnya mengenai pembentukan endapan pada reaksi kimia. Reaksi pengendapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Padatan tersebut tidak larut atau tidak bercampur secara homogen dengan cairan di sekitarnya sehingga disebut endapan. Salah satu contoh reaksi yang dapat membentuk endapan ialah reaksi antara barium klorida dengan natrium sulfat yang akan menghasilkan endapan barium sulfat berwarna putih. Contoh reaksi pembentukan endapan yang lain adalah reaksi antara timbal nitrat dengan natrium iodida yang akan menghasilkan endapan berupa timbal iodida yang berwarna kuning. Selain terjadinya pembentukan gas dan endapan, pada reaksi kimia juga terjadi perubahan warna dan perubahan suhu. Mengenai perubahan warna, muncul pertanyaan, mengapa suatu reaksi kimia dapat menghasilkan warna yang berbeda? Jawabannya ialah ketika suatu reaksi kimia berlangsung, maka akan terjadi perubahan komposisi dan terbentuk zat baru yang mungkin memiliki warna yang berbeda.
Contoh reaksi kimia yang memberikan warna yang khas adalah reaksi antara tembaga sulfat dengan air. Warna tembaga sulfat adalah putih. Namun, apabila ditambahkan air, warnanya akan berubah menjadi biru. Nah, warna biru tersebut adalah warna senyawa baru yang terbentuk. Kemudian mengenai perubahan suhu. Juga dapat terjadi sebab pada reaksi kimia dapat disertai perubahan energi. Salah satu bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Dengan demikian, terjadinya perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas atau aliran kalor dari atau ke lingkungan. Akibatnya, suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah daripada suhu pereaksinya, gen. Dari penjelasan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia di atas, apakah kamu sudah memahami perbedaan antara perubahan fisika dengan perubahan kimia? Berikut ini dapat kita buat kesimpulan mengenai perbedaan perubahan fisika dengan perubahan kimia yang ditunjukkan pada bagan gen, di mana pada perubahan fisika kita mendapatkan kesimpulan yaitu berupa tidak terbentuk zat baru dan komposisi materi tidak berubah. Sedangkan pada perubahan kimia terjadi pembentukan zat baru dan komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan atau perbedaan. Kemudian berikut ini adalah beberapa contoh perubahan materi di alam yang ditunjukkan pada bagan gen. Pada perubahan fisika ada beberapa contoh yang dapat kita amati di kehidupan kita. Contohnya, ada beras diubah menjadi tepung beras, ada kayu diubah menjadi kursi, gula dilarutkan dalam air, bola lampu listrik menyala, dan air berubah menjadi es. Sedangkan contoh perubahan kimia yang dapat kita amati atau temui adalah ketika singkong menjadi tapai, ketika pembakaran kayu, saat makanan basi, saat susu diubah menjadi keju, dan saat terjadi proses perkaratan besi. Demikian tadi sahabat gen mengenai pembelajaran kita pada bab 3 dan subbab keempat. Untuk memperkuat pengetahuanmu, kamu dapat mengulangi materi ini di waktu lain. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.